Tujuan Sintayong bawa pelatih khusus striker bertekad cetak predator lapangan hijau di skuad timnas Indonesia. Wow! Pelatih Sintayong mengungkapkan kejutan besar penyerang Persebaya tidak masuk skuad timnas. Ketahui alasannya di sini. Sintayong bongkar alasan mengejutkan kenapa Jens Raven belum bisa gabung timnas senior. Temukan fakta lengkapnya di sini. Kabar gembira, Sandy Walsh nikahi sang kekasih pebasket Kanada sebelum dipanggil timnas Indonesia. Sintayong dan staf pelatih timnas Indonesia pantau langsung laga Malut United versus Persebaya. Terungkap, rahasia kedekatan Sintayong dan Erick Thohir nama sama, ulang tahun bareng, dan pesta glamor. Jadwal mengejutkan timnas Indonesia, rombongan langsung terbang ke Arab Saudi tanpa latihan di tanah air. Misteri masa depan pemain keturunan timnas Indonesia mulai terkuak perlahan-lahan. Tom Haye bakal gabung klub ini di bursa transfer. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tujuan Sintayong bawa pelatih khusus striker bertekad cetak predator lapangan hijau di skuad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan alasan dibalik keputusannya untuk mendatangkan asisten pelatih khusus striker Yeom Ki-hun yang terkenal sebagai top scorer Korean FA Cup 2019. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk mengasah ketajaman lini depan skuad Garuda. Sejak memimpin timnas Indonesia pada Desember 2019, Sintayong telah menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki performa lini depan tim. Meskipun sudah mencoba berbagai solusi, termasuk menaturalisasi pemain seperti Rafael Struijk dan memberikan kesempatan kepada striker muda seperti Ramadhan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Drajat, dan Malik Rizaldi. Hasilnya masih belum memuaskan. Sintayong menyadari bahwa menemukan penyerang tajam bukanlah tugas mudah. Masalah ini telah menjadi fokus utama sejak awal masa kepemimpinannya. Untuk mengatasi kelemahan ini menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ia memutuskan untuk mengandalkan Yeom Ki-hun sebagai asisten pelatih khusus striker. Dengan pengalaman sebagai mantan pemain timnas Korea Selatan dan catatan 57 caps, Yeom diharapkan dapat membawa perubahan signifikan. Sintayong menjelaskan bahwa lini depan timnas Indonesia masih sangat lemah dalam mencetak gol dan memanfaatkan peluang. Saya melihat timnas saat ini masih kekurangan dalam mencetak gol dan menciptakan peluang. Ini adalah area yang perlu diperbaiki, ujar Sintayong. Dengan kehadiran Yeom Ki-hun, diharapkan tim merah putih dapat memperbaiki kelemahan ini dan menjadi lebih tajam di lapangan. Wow! Pelatih Sintayong mengungkapkan kejutan besar penyerang Persebaya tidak masuk skuad timnas. Ketahui alasannya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, baru-baru ini mengumumkan bahwa penyerang Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi,
tidak akan dipanggil untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis, 5 September 2024, sebelum menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Sebagai persiapan, Shin Tae-yong berfokus pada pemilihan pemain terbaik untuk menghadapi dua laga krusial ini. Meskipun daftar pemain yang akan dipanggil belum diumumkan secara resmi, Shin Tae-yong memastikan bahwa beberapa nama, termasuk Elkan Bagot dan Stefano Lillipali, tidak akan dimasukkan ke dalam skuad. Ketika ditanya tentang kemungkinan memanggil Elkan Bagot, pelatih asal Korea Selatan ini dengan tegas menjawab tidak ada. Berbeda dengan Elkan Bagot, Shin Tae-yong memberikan penjelasan mengenai keputusan untuk tidak memanggil Malik Rizaldi. Menurutnya, Malik saat ini mengalami cedera robek di betis yang membuatnya tidak dapat berlatih. Kondisi ini menjadi alasan utama mengapa Malik Rizaldi tidak akan tampil dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa meskipun Malik memiliki potensi besar, cedera yang dialaminya memaksa tim pelatih untuk mempertimbangkan opsi lain. Shin Tae-yong bongkar alasan mengejutkan kenapa Jens Raven belum bisa gabung timnas senior. Temukan fakta lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Jens Raven belum akan dipanggil ke tim senior saat ini. Meskipun Jens Raven, penyerang timnas U19 Indonesia asuhan Indra Syafri, tampil mengesankan dengan mencetak 4 gol dan meraih gelar top skor di ASEAN Cup U19 2024. Shin Tae-yong merasa ada kekurangan dalam permainan Jens Raven. Shin Tae-yong mengaku telah memantau langsung Jens Raven saat pemain keturunan tersebut tampil di Belanda. Namun pelatih asal Korea Selatan ini belum melihat performa yang memukau dari Raven. Saya pernah melihatnya langsung di Belanda dan masih ada kekurangan, kata Shin Tae-yong. Menurut Shin, untuk dapat melangkah ke level timnas senior, Jens Raven harus meningkatkan kualitas permainannya. Pemain berusia 18 tahun tersebut juga masih menjadi bagian penting dari proyek Indra Syafri untuk timnas U20 Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dia harus melangkah secara bertahap dan menciptakan suasana yang baik untuk naik level, tambah Shin. Shin Tae-yong juga memberikan pesan kepada Jens Raven untuk tidak cepat puas dengan pencapaiannya saat ini. Sebagai seorang pesepak bola profesional, Jens Raven harus terus fokus pada peningkatan potensi dan kemampuannya. Jangan sampai dia berhenti meningkatkan diri. Kita akan melihat bagaimana proses perkembangannya, tegas Shin Tae-yong. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Kabar gembira, Sandy Walsh nikahi sang kekasih pebasket Kanada sebelum dipanggil timnas Indonesia.
Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh dikabarkan menikah dengan kekasihnya Aislinn Konik pada Jumat dalam kurung 16 Agustus 2024. Sandy Walsh dikabarkan menikah pada Jumat dalam kurung 16 Agustus 2024. Memang sang pemain timnas Indonesia itu belum mengumumkannya secara resmi di media sosialnya. Namun sang kekasih Aislinn Konik sudah mengumumkannya lewat Instagram Story. Dalam story tersebut, Aislinn merepost video dari teman-temannya soal ucapan selamat maupun foto pernikahan dirinya dengan Sandy. Pada sebuah video yang beredar di media sosial, Sandy dan Aislinn sempat terlihat juga mengenakan baju adat Indonesia, khususnya Jawa. Memang Sandy Walsh memiliki keturunan dari sang nenek yang merupakan orang Surabaya. Sandy Walsh memang sudah lama menjalin hubungan dengan Aislinn Konik. Aislinn Konik merupakan atlet basket yang bermain untuk timnas Kanada. Dengan kabar ini, Sandy Walsh punya motivasi besar jelang dipanggil timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya 2 agenda pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada September 2024, yakni melawan Arab Saudi dalam kurung tandang dan melawan Australia dalam kurung kandang. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji sebelumnya membocorkan kalau timnas Indonesia akan memanggil 14 pemain yang berkarier abroad. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it. Shin Tae-yong dan staf pelatih timnas Indonesia pantau langsung laga Malut United versus Persebaya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membuat kejutan dengan hadir langsung di pertandingan antara Malut United dan Persebaya Surabaya dalam pekan kedua Liga 1 2024/2025. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat dalam kurung 16 Agustus 2024 menarik perhatian khusus dari Shin Tae-yong dan timnya. Shin Tae-yong tampil dengan kaos berwarna krem, didampingi oleh staf pelatih timnas Indonesia, yakni Choi In-chul, Jo Byung-guk, Yoo Ja-hoon, Kim Bong-soo, dan Yeon Ki-hoon. Mereka terlihat sangat fokus dan serius dalam memantau jalannya pertandingan tersebut. Kehadiran Shin Tae-yong tentu bukan tanpa alasan. Ia ingin mengamati performa para pemain yang potensial untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Di skuad Malut United, Shin Tae-yong memperhatikan beberapa nama penting seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo yang merupakan pemain langganan timnas. Di sisi lain, Persebaya juga memiliki 2 pemain yang berada di bawah pengawasan Shin, yaitu Hernando Ari dan Malik Rizaldi. Selain itu, kehadiran staf pelatih timnas Indonesia di beberapa pertandingan Liga 1 sebelumnya menunjukkan komitmen mereka dalam mengevaluasi calon-calon pemain terbaik. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan pertandingan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah, Jeddah pada 5 September 2024.
Hey kid, don't Terungkap, rahasia kedekatan Shin Tae-yong dan Erick Thohir nama sama, ulang tahun bareng, dan pesta glamor. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini mengungkapkan kedekatannya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong memulai kepemimpinannya di timnas Indonesia sejak tahun 2020, sedangkan Erick Thohir baru memegang kursi Ketua Umum PSSI pada awal tahun lalu. Meskipun mereka baru berkolaborasi dalam waktu singkat, keduanya memiliki beberapa kesamaan menarik. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa nama Inggrisnya adalah Rich, mirip dengan nama Ketua PSSI, Erick Thohir. Hal ini menurutnya mungkin mempermudah kedekatan mereka. Selain itu, mereka juga berbagi tanggal ulang tahun yang sama. Nama Inggris saya Rich dan nama Ketua PSSI adalah Erick. Tahun lalu kami merayakan ulang tahun pada hari yang sama, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menceritakan momen spesial ketika mereka merayakan ulang tahun bersama, di mana banyak atlet terkenal hadir. Hari itu banyak atlet dunia yang datang, sekitar 7 di antaranya. Saya tidak ingat semua nama, tapi Carlos, dalam kurung Roberto, ada di sana, ungkapnya. Momen tersebut menjadi lebih meriah dengan adanya makan malam bersama dan acara ulang tahun tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga di restoran yang disewa khusus untuk perayaan. Kedekatan Shin dan Erick Thohir tidak berhenti di situ. Erick Thohir beberapa kali mengundang Shin Tae-yong untuk hadir dalam berbagai acara penting di luar sepak bola, menunjukkan bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi seperti keluarga. Ketua kami dalam kurung Erick selalu mengundang saya untuk acara penting. Kami benar-benar dekat, pungkas Shin Tae-yong. any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Jadwal mengejutkan timnas Indonesia, rombongan langsung terbang ke Arab Saudi tanpa latihan di tanah air. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan segera berkumpul dan berangkat menuju Arab Saudi untuk melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara para pemain yang berkarier di luar negeri seperti Jay Itzes, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk akan langsung menuju Arab Saudi tanpa berkumpul di Jakarta. Dalam laga perdana putaran ketiga grup C, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City. Pelatih Shin Tae-yong tentu akan memanggil pemain-pemain terbaiknya untuk menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Memilih pemain yang tepat sangat krusial mengingat perbedaan gaya permainan kedua tim tersebut. Shin Tae-yong juga intens memantau kompetisi Liga 1 di Indonesia. Terbaru dia menyaksikan pertandingan antara Malut United dan Persebaya Surabaya yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno. Shin Tae-yong berencana untuk menonton lebih banyak pertandingan guna memilih pemain terbaik yang akan dipanggil ke timnas Indonesia. Sumarji memastikan bahwa semua pemain yang dipanggil akan berkumpul di Jakarta dengan jadwal terbaru menyebutkan bahwa mereka akan berkumpul pada 31 Agustus 2024. Setelah itu, tim Merah Putih akan bertolak menuju Arab Saudi pada 1 September 2024. Para pemain yang bermain di luar negeri akan langsung terbang ke Arab Saudi dari negara mereka masing-masing. Dengan jadwal yang ketat ini, timnas Indonesia dipastikan tidak akan menggelar latihan di tanah air sebelum keberangkatan. Chance to be ruthless.
Misteri masa depan pemain keturunan timnas Indonesia mulai terkuak perlahan-lahan. Tom Haye bakal gabung klub ini di bursa transfer. Masa depan Tom Haye, salah satu pemain keturunan timnas Indonesia, semakin menarik perhatian menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Arab Saudi dan Australia pada 6 dan 10 September 2024. Sementara banyak pemain Garuda sibuk mempersiapkan diri dengan latihan bersama klub masing-masing, Tom Haye justru masih berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan SC Heerenveen pada 1 Juli 2024. Haye yang dikenal dengan julukan The Professor kini menganggur lebih dari 1 bulan. Meskipun sebelumnya ada rumor yang menghubungkannya dengan klub Indonesia, Como, serta raksasa Liga Turki Besiktas dan Sivasspor, hingga kini statusnya masih belum jelas. Kabar terbaru menunjukkan bahwa meski sering dikaitkan dengan berbagai klub Eropa, Haye masih belum menemukan tempat baru. Kekhawatiran semakin meningkat menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama karena kurangnya aktivitas latihan yang bisa mempengaruhi performanya. Para penggemar Garuda khawatir karena minimnya kesempatan latihan dapat menghambat persiapan Haye untuk menghadapi pertandingan penting tersebut. Sementara rekannya di skuad Garuda, Ragnar Oratmangoen, sudah bergabung dengan klub baru, Haye masih mencari tempat yang tepat untuk melanjutkan kariernya. Dengan putaran ketiga kualifikasi semakin dekat, masa depan Tom Haye menjadi salah satu teka-teki besar yang dinantikan. Apakah dia akan menemukan klub baru sebelum kompetisi dimulai atau harus menunggu lebih lama? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Elkan Bagot belak-belakan bongkar sifat asli Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia itu disebut sebagai orang yang seperti ini modelnya. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot pernah mengungkapkan isi hatinya soal sosok Shin Tae-yong sebelum muncul konflik yang membuatnya tak lagi mendapat panggilan ke skuad Garuda. Hubungan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong dikabarkan retak usai namanya tidak dipanggil ke timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan kali kedua bagi Elkan Bagot tidak mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dalam sebuah pertandingan resmi. Diduga konflik tersebut bermula ketika pemain berusia 21 tahun ini tidak memenuhi panggilan STY yang membutuhkan tambahan amunisi baru untuk melawan Guinea pada laga play-off Olimpiade. Pada saat itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut memang membutuhkan tambahan pemain belakang baru karena Justin Hubner dan Rizky Ridho dipastikan absen. Sejak saat itu, Shin Tae-yong tidak pernah lagi memanggilnya ke skuad Garuda, termasuk ketika Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kembali pada 2022, Elkan Bagot yang berbicara kepada sebuah siniar di Belanda 433 sempat mengungkapkan hubungannya dengan pelatih berusia 53 tahun tersebut. Kami sangat dekat meski ada penghalang bahasa. Dengan bantuan teman baik saya, analis yang juga menjadi penerjemah, kami memiliki hubungan yang bagus, ujar Elkan. Menurut pemain Ipswich Town yang dipinjamkan ke Blackpool ini, Shin Tae-yong merupakan orang yang sangat baik serta selalu detail terhadap keinginannya. Dia adalah sosok yang baik, sangat peduli dan mendetail soal apa yang dia mau dari dirimu, katanya. Bagi Elkan, bisa dilatih oleh Shin Tae-yong merupakan sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Adalah sebuah kebanggaan dapat bermain untuk pelatih seperti dia dengan pengalaman dan kariernya baik di klub maupun tim nasional.
Bagi kami itu adalah kesempatan yang bagus, ucapnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Media Vietnam ketakutan soroti 3 pemain abroad timnas Indonesia sebut bikin khawatir skuad Kim Sang-sik. Media Vietnam Soha menyoroti 3 pemain timnas Indonesia yang tampil di Eropa. Media tersebut juga menyebut performa pemain Garuda bisa membuat Vietnam khawatir. 3 pemain yang disorot pertama adalah Nathan Chu Aon. Nathan Chu Aon dinilai membantu Swansea City meraih kemenangan atas Gillingham di Carabao Cup dengan skor 3-1. Pemain kedua ialah Elkan Bagot. Sama seperti Nathan, Bagot disorot karena tampil menjadi starter saat Blackpool menang atas Crawley Town dengan skor 4-0 di Carabao Cup, Sabtu (10 Agustus 2024). Pemain ketiga ialah Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen disorot karena bergabung dengan klub kasta teratas Liga Belgia, FC Vedender. Ia dinilai bisa mengembangkan kariernya di kompetisi level tinggi dan akan berbahaya saat membela timnas Indonesia. Penampilan pemain-pemain timnas Indonesia dinilai membuat skuad Garuda percaya diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu juga membuat lawan-lawan di kawasan Asia Tenggara khawatir. Beberapa pemainnya yang sudah menorehkan prestasi di Eropa pun membuat pelatih Shin Tae-yong semakin percaya diri saat tim Indonesia bersiap menghadapi laga perdana babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Tulis Soha. Tim Indonesia akan menghadapi 2 tim yang sangat kuat, Arab Saudi dan Australia, pada awal September nanti. Selain itu, penampilan pemain Indonesia di benua lama juga membuat lawan-lawan di Asia Tenggara, termasuk tim Vietnam, khawatir. Kedepannya, Indonesia akan menjadi tim dengan rating tertinggi saat mengikuti turnamen regional.